Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saya hormati dimuliakan Bapak Muhammad Rabiu, pengasuh penyelenggara pengajian rutin hari Selasa malam di tempat yang mulia ini, para sesepuh, bisepuh, para kiai, alim ulama, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya yang berbahagia. Kita banyak bersyukur pada Allah. Dengan anugerahnya kita berada di sini dalam keadaan sehat. Amin. Sehat Amin. walafiat. Amin ya Allah. Bahagia. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minadzulumat ilan nur. Amin ya Allah. Dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk, hidayah sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Ibu dan bapak sekalian, beberapa minggu saya tidak bisa ke sini. Tapi sebelum itu, kalau tidak salah 3 minggu berturut-turut, 4 minggu berturut-turut, ketika Abah Radio ada di Makkah menunaikan ibadah haji, saya bersama-sama dengan ibu ada di sini. Alhamdulillah, kalau beberapa minggu yang lalu saya masih pakai kursi roda, setelah itu sudah bisa pakai jagrak. Amin. Alhamdulillah sekarang sudah berkembang, sudah bisa pakai teken. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kira-kira tahun 2000-an diundang oleh Presiden Sudan, Basir namanya, untuk ceramah di istana. Saya pulang itu dikasih hadiah teken itu, dihadiahi teken oleh Presiden. Katanya kalau orang itu datang lalu menjadikan beliau senang, tandanya dikasih teken. Saya waktu itu bingung untuk apa teken ini. Lalu disimpan oleh istri saya, oleh Ibu Imam. Ternyata teken ini setelah sekian tahun ada gunanya. Jadi mungkin saya jatuh, lalu tulang kaki saya patah, ini akan teken tokat yang diberikan oleh Presiden Sudan itu bisa saya pakai. Alhamdulillah. Kira-kira begitu kalau kita cari hikmahnya. Alhamdulillah. Ibu dan bapak-bapak sekalian, saya ngajinya tidak lama, yang penting pokoknya bersilaturahim. Saya akan menceritakan hal yang penting yang sebetulnya ibu bapak sudah tahu. Saya hanya sekedar mengulangi saja. Saya hanya bicara tentang kiblat. Tentang kiblat. Kiblat itu adalah hadapan. Kenapa kita sehari 5 kali? Setiap hari kita menghadap kiblat.
kita menghadap 5 kali sehari semalam. Bersama-sama seluruh penduduk bumi. Jadi kita menghadap kiblat itu tidak hanya orang Karangploso, tapi bersama-sama seluruh penduduk bumi dari zaman ke zaman. Ada apa? Kok kita kaum muslimin umat Muhammad ini diwajibkan untuk menghadap kiblat sampai 5 kali sehari semalam. Tidak itu saja, seumur hidup minimal sekali juga datang ke kiblat. Kiblat itu hadapan, kita menghadap ke kiblat minimal sekali seumur hidup. Apakah itu lewat umroh atau lewat haji? Mengapa itu? Kok begitu pentingnya? Saya katakan ibu dan bapak sekalian, kita menghadap kiblat bukan hanya orang Malang, tapi bersama-sama seluruh penduduk bumi. Yang dari timur kiblat itu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan seterusnya menghadap ke barat. Semua. Yang itu presiden, yang itu menteri, yang itu gubernur, yang itu bupati, wali kota, rakyat biasa, petani, nelayan, buruh, sugih, miskin, semua menghadap ke barat. Bagi yang berada di sebelah timur kiblat, yang berada di utara seperti orang-orang Rusia itu menghadap ke selatan, ke kidul. Yang di selatan seperti Yaman, Sudan, dan seterusnya menghadap ke utara. Orang-orang yang berada di barat ialah orang-orang Inggris, Perancis, Jerman, orang-orang Brussel, Belgia. Yang pokoknya bagian barat menghadap ke timur, menghadap ke tempat itu. Begitu juga manusia-manusia sejak zaman dulu. Nabi Adam dan juga dari generasi ke generasi orang tua kita, nenek kita Adam dan Hawa juga menghadap ke kiblat. Bahkan dalam kisahnya itu ketika berada di Padang Arafah, berada di Bukit Ar-Rahmah, beliau berdua juga melihat ke kiblat. Allah. Sejak Nabi Adam, lalu Ibu Hawa menghadap ke kiblat. Bahkan menurut kisahnya itu, lalu lihat di situ ada lukisan. Ketika menghadap kiblat itu beliau melihat sebuah lukisan. Lukisan itu adalah nama Allah dan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam dan Ibu Hawa melihat lukisan. Ada 2 nama di kiblat itu. Bernama lukisan itu adalah menunjukkan 2 nama. Ialah Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi sebelum Nabi Adam itu sebenarnya sudah ada yang namanya Muhammad. Itu sudah ada, ibu dan bapak sekalian. Jangan dikira Muhammad memang dizahirkan pada saat terakhir, tapi diadakan pada saat sebelum manusia ini ada dan juga harus menghadap ke kiblat itu. Begitu juga para nabi dan para rasul. Setelahnya semua mengajak menghadap ke tempat itu. Ibrahim yang selalu kita sebut-sebut dalam sholat. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nabi Ibrahim dari Palestina. Kalau umroh tidak bisa, anak-anak kita, cucu-cucu kita, Amin ya Allah. Mudah-mudahan dengan doa Abah Radio bisa terlaksana ke sana. Tapi kalau toh kita tidak bisa ke sana, sehari-hari kita ini sholat 5 waktu sebetulnya pada hakikatnya dengan penjelasan saya tadi sudah berada di sana. Dan kalau kita waktu sholat, ketika kita waktu sholat sedang ada di sana, maka penyakit hati kita ini akan dicabut. Penyakit hati kita ini sebetulnya berpenyakitan sebetulnya. Penyakitan kita ini adalah penyakit hati. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati setiap manusia itu ada penyakit. Fazadahumullahu maradun. Dan Allah selalu menambah penyakit itu. Penyakit itu akan dicabut oleh Allah dan Rasul ketika kita sedang berada di kiblat itu. Ketika kita sedang berada di Masjidil Haram itu secara hakikat. Sehari-hari kita tidak bisa secara fisik, tapi secara ruhani kita ada di sana. Disebutkan di dalam Al-Quran, wa nazakna ma fi sudurihim. Aku cabut apa yang ada di dalam dada, penyakit hati ini dicabut. Penyakit hati yang itu adalah iri, dengki, takabur, tamak, fitnah dicabut. Disebutkan di mana tempat menyabut. Tempat nyabut itu adalah tajri min tahtihimul anhar. Di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Di bawah Masjidil Haram itu ada sungai. Ada telaga Kautsar yang diambil airnya setiap hari, berapa saja tidak pernah habis, dibawa kemana-mana, disebut dengan air Zam-Zam, itu dibawa Masjidil Haram. Karena itulah ibu dan bapak sekalian, kalau kita setiap sholat berada di sana, maka dikatakan di surat Shad ayat 46 dikatakan inna ahlasna lumpi khalisatin dzikratan. Aku jadikan yang ada di dalam dada ini menjadi damai, menjadi sejuk, akhlak menjadi bagus dengan cara apa? Dzikratan. Dengan cara ingat rumah. Wa innahum indana laminal mustofainal ahyar. Orang yang selalu hatinya, ingatannya berada di Masjidil Haram, di kiblat yang kita menghadap itu, bagi Allah adalah orang pilihan terbaik.
menjadi manusia pilihan terbaik. Karena itu kalau ibu bapak setiap minggu Selasa malam di Kacak Ketini berkumpul, diajak untuk berzikir, baca sholawat, diakhiri dengan sholat isya, apa untungnya? Untungnya adalah akan menjadi manusia pilihan terbaik. Tidak terhitung harganya. Bapak Abah Radio itu mengajak kita semua ke sini agar kelak kita menjadi manusia pilihan terbaik. Wa innahum indana laminal mustofainal ahyan. Memang kita tidak menjadi camat, kita tidak menjadi bupati, tidak menjadi wali kota, tidak menjadi gubernur, tidak menjadi menteri, tidak menjadi presiden, tidak menjadi kepala sekolah, tidak menjadi dokter, tidak menjadi profesor, tidak menjadi orang yang berlebihan sugihnya. Tidak apa-apa, itu semua sebetulnya akan musnah. Semua pangkat jabatan macam-macam itu akan musnah. Kita tidak dapat apa-apa. Tapi kita berharap menjadi manusia pilihan terbaik. Disebut innahum indana laminal mustofainal ahyan. Dikatakan ma indakum, apa-apa yang ada pada dirimu itu akan musnah. Wa ma indallahi baqin. Yang dari Allah itulah, yang dari Allah, yang kita mengingat, selalu mengingat Baitullah berada di kiblat itu. Itulah yang batin, itulah yang kekal. Itulah sesungguhnya kalau orang tahu justru yang dicari-cari. Kita tidak apa-apa, tidak mendapatkan di dunia ini, tidak apa-apa. Saya sakit ini, tidak apa-apa. Saya tidak gelo, tapi yang saya takut kehilangan itu kalau tidak memperoleh apa yang dari Allah, yang wama indakum yang fatu wama indallah, yang indallah itulah yang pasti. Itulah ibu bapak sekalian penjelasan saya tentang kiblat. Kiblat ini sederhana, tetapi penting sekali bagi kita. Ternyata tatkala kita ingin menjadi manusia terbaik, ingin menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah, adalah yang diajak oleh Abah Radio ini. Selasa malam kita berzikir, Selasa malam kita sholat maghrib berjamaah, Selasa malam kita bersama-sama sholat isya berjamaah. Ini sebetulnya Abah Radio mengajak agar kita semua menjadi manusia pilihan terbaik. Moga-moga ajakan Abah Radio ini diijabahi oleh Allah. Dan saya sangat yakin beliau selalu mengajak, selalu beliau datang ke Baitullah untuk menunaikan ibadah umroh dan haji. Beliau selalu berteriak di tanah suci, memanggil kita semua. Dan ketika beliau pulang, kita masih diajak pulang di sini setiap Selasa. Mudah-mudahan beliau selalu sehat,
Mudah-mudahan beliau selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Mudah-mudahan beliau dan kita semua, beliau dan keluarganya dan kita semua selalu Amin dikasihi ya dan Allah. disayang oleh Allah dan Rasulnya dengan kasih sayang yang sempurna. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi'u al-majid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa wa na'udzu billahi min al-khati'ati wa min al-bi'ati. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam darajat wa bil hamdi wa badal wa hamdin ikna Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tubarna biha hajjat al haram wa bihatil maghfirah bil khair wa afiyatin wa salam wa barakatuh syarif. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban sadiqan wa nasi'an wa billah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina wa li ummahatina wa masyayikhina wa li muslimina اللهم اجعلنا اولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وجماعتنا من اهل العلم والخير والخير اللهم ارزقنا يا فاطمه الذين كتب المرسلين والهم الملائكه المقربين يا فتاح يا مفتاح قلوبنا وقلوب كل خير عارفين وفقنا بنقلنا بالعلم وزينا بنحن عكسنا وفي أنفسنا وما إلا لنا دانا لا إله إلا الله حكيم الحليم نسألك من بدر رحمتك وكفى لنا ذنبا وغفر لنا حاجة وزورك ورحمه اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في أمرنا بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا واتنا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا كما أبرار يا لله العالمين وصلى الله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على رب العالمين. الفاتحة. Ada dua nama di kiblat itu. Bernama lukisan itu adalah menunjukkan dua nama. Ialah Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Nabi Adam itu sebenarnya sudah ada yang namanya Muhammad. Itu sudah ada. Itu jangan dikira Muhammad memang dizahirkan pada saat terakhir, tapi diadakan pada saat sebelum manusia ini ada dan juga harus menghadap ke kiblat itu. Begitu juga para nabi dan para rasul. Setelahnya semua mengajak menghadap ke tempat itu. Ibrahim yang selalu kita sebut-sebut dalam sholat, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nabi Ibrahim dari Palestina bersama istrinya Siti Hajar itu juga dibawa, tidak saja menghadap, dibawa ke Baitullah, dibawa ke kiblat itu. Menurut kisahnya, Nabi Ibrahim tidak tahu ini disuruh pergi kemana, tetapi lalu diperintah untuk mengikuti jalannya mendung awan Allah. Dari Palestina ke kiblat ke Baitullah, ngikuti jalannya awan mendung. Tatkala sudah nyampe
Di Baitullah itu, di kiblat itu, awan itu berhenti. Dan disitulah Ibrahim juga berhenti. Begitu juga Nabi dan Rasul setelahnya. Nabi Musa, semua Nabi disuruh untuk menghadap ke kiblat. Maka kita semua ini sehari-hari 5 kali sehari semalam, bukan umat terakhir ini. Bukan kita-kita yang ada di Malang, tapi seluruh kita ini di seluruh belahan dunia supaya menghadap ke kiblat. Umat Islam 5 kali sehari semalam. Seumur hidup minimal sekali kita diwajibkan untuk berziarah ke Baitullah yang ditandai dengan bangunan Ka'bah yang berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Kita tidak pergi dan tidak menyembah Ka'bah, tetapi kita menghadap yang namanya Baitullah. Baitullah itu ditandai oleh Ibrahim dengan bangunan Ka'bah. Kenapa disebut Ka'bah? Karena Ibrahim itu berasal dari suku Ka'ab. Maka bangunan yang didirikan atas perintah Allah itu disebut dengan bangunan Ka'bah. Kita disuruh menghadap 5 kali sehari semalam di tempat itu. Tempat itu berada di tengah-tengah masjid yang disebut dengan Masjidil Haram. Masjid adalah tempat sujud. Masjid itu adalah tempat sujud. Haram adalah mulia. Jadi Masjidil Haram bisa kita maknai adalah tempat sujud yang mulia. Tempat sujud yang mulia. Kenapa disebut tempat sujud yang mulia? Karena di situ ada orang mulia. Kenapa disebut Masjidil Haram tempat sujud yang mulia? Karena di tempat itu ada orang mulia. Siapa orang mulia itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi saya katakan, ketika Nabi Adam dan Ibu Hawa lagi ada di Arafah, bertemu di tempat itu di Bukit Ar-Rahmah, maka melihat di sana ada lukisan. Yang tadi saya katakan, lukisan itu menyebut 2 nama, ialah Allah dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya mengatakan bahwa di Masjidil Haram di situ ada Muhammad, bukankah Muhammad itu sebetulnya dimakamkan di Madinah, di Masjid Nabawi, yang ketika kita umroh, kita haji, kita berziarah ke tempat itu. Ibu dan bapak sekalian, yang ada di Madinah itu adalah jasadnya. Jasmani yang telah ditinggalkan oleh rohnya bernama jasad. Jasadnya dimakamkan di Masjid Nabawi.
Tapi ruhnya, yang dulu saya pernah sampaikan, kita ini jasmani dan ruhani, ruhnya bukan di Madinah, ruhnya itu adalah ada di Makkah, di Baitullah itu. Dikatakan di dalam Al-Quran, la uqsimu bihadzal balad wa anta khilum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Aku bersumpah demi negeri ini bahwa engkau ya Muhammad ada di tempat yang mulia ini. Tempat yang mulia ini adalah Baitullah. Al-Quran mengatakan begitu. Disebutkan wa walidin wa ma walad. Demi bapak dan anak. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah ada di Baitullah adalah demi bapak dan anak. Siapa bapaknya dan siapa anaknya? Bapaknya adalah ana abul arwah wa Adam abul bashar. Saya, kata Muhammad, adalah abul arwah. Saya ini adalah bapaknya ruh. Sementara Adam adalah abul basar, adalah bapaknya tubuh. Kita ini punya dua bapak. Bapak tubuh adalah Adam. Bapak ruh yang ada di dalam tubuh kita ini adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kalau ibu dan bapak 5 kali sehari semalam menghadap kiblat, ibu bapak sehari semalam menghadap kiblat, lewat sholat ini, sebenarnya kita ini adalah mengunjungi bapak kita semua. Saya menghadap kiblat, menghadap bapak saya. Bapak siapa? Bapak ruh. Apa radio menghadap ke kiblat 5 kali sehari semalam, ketemu siapa? Ketemu bapak. Ialah bapak ruh kita. Bapak ruhani kita ini, yang insya Allah akan menyelamatkan kita semua di dunia dan di akhirat. Bapak kita nantilah sesungguhnya yang menjadikan, yang menunggu kita semua. Yang sehari-hari kita menghadap 5 kali sehari semalam menghadap bapak kita, bapak ruhani kita. Maka kita nanti kalau kepingin selamat, maka yang menyelamatkan adalah bapak ruhani itu, ialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa saja yang bersama-sama selalu bertemu dengan bapak kita, ialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita sedang sholat, hanya waktu 5 menit itu, maka jangan mikir apa-apa, jangan bayangkan apa-apa, jangan berkhayal apa-apa. Ketika 5 menit kita sholat itu, nggak usah mikir lombok, nggak usah mikir garamnya habis, nggak mikir terasinya, nggak mikir makanan ayamnya, bebeknya. 5 menit itu ayolah kita merasa berada di Masjidil Haram, ketemu bapak kita, bapak ruh. Alhamdulillah, kita baru saja melewati musim haji kemarin. Abah radio dengan jamaahnya haji, dan lalu saya selalu
pesan pada Abah Radio, bahkan juga WA saya beliau, tolong Abah doakan seluruh jamaah itu, saya dimohonkan kepada Bapak. Bapak siapa? Bapak Ruh yang namanya Muhammad. Ketika beliau ada di Masjidil Haram, ketika beliau ada di Arafah, di Muzdalifah, dan juga di Mina, beliau selalu menjawab, inggih Kiai. Beliau nyebut saya itu Kiai, inggih. Maka kita perlu berterima kasih kepada beliau. Kita dipanggil oleh beliau di sana. Insya Allah kita nanti semua bisa ke sana. Amin ya Allah. Kalau umpama karena sesuatu hal harus antri panjang, kita semoga bisa umroh. Kalau umroh tidak bisa, anak-anak kita, cucu-cucu kita, Amin ya Allah. mudah-mudahan dengan doa Abah Radio bisa terlaksana ke sana. Amin. Tapi kalaupun toh kita tidak bisa ke sana, sehari-hari kita ini sholat 5 waktu, sebetulnya pada hakikatnya dengan penjelasan saya tadi sudah berada di sana. Dan kalau kita waktu sholat, ketika kita waktu sholat sedang ada di sana, maka penyakit hati kita ini akan dicabut. Penyakit hati kita ini sebetulnya berpenyakitan sebetulnya. Penyakitan kita ini adalah penyakit hati, fi qulubihim maradun. Di dalam hati setiap manusia itu ada penyakit, fazadahumullahu maradun. Dan Allah selalu menambah penyakit itu. Penyakit itu akan dicabut oleh Allah dan Rasul ketika kita sedang berada di kiblat itu. Ketika kita sedang berada di Masjidil Haram itu secara hakikat. Sehari-hari kita tidak bisa secara fisik, tapi secara ruhani kita ada di sana. Disebutkan di dalam Al-Quran, wa naza'na ma fi sudurihim. Aku cabut apa yang ada di dalam dada, penyakit hati ini dicabut. Penyakit hati yang itu adalah iri, dengki, takabur, tamak, fitnah, dicabut. Disebutkan di mana tempat menyabut. Tempat nyabut itu adalah tajri min tahtihimul anhar. Di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Di bawah Masjidil Haram itu ada sungai. Ada telaga. Telaga Kausar. Yang diambil airnya setiap hari. Berapa saja tidak pernah habis. Dibawa kemana-mana disebut dengan air Zam-Zam, itu dibawa Masjidil Haram. Karena itulah ibu dan bapak sekalian, kalau kita setiap sholat berada di sana, maka dikatakan di surat Shad ayat 46 dikatakan inna ahlasna lumpi kholisatin dikratan. Aku jadikan yang ada di dalam dada ini menjadi damai, menjadi sejuk, akhlak menjadi bagus. Dengan cara apa? Zikran, dengan cara ingat rumah. Wa innahum indana laminal mustofainal ahyar. Orang yang selalu hatinya, ingatannya berada di Masjidil Haram, di kiblat yang kita menghadap itu, bagi Allah adalah orang pilihan terbaik. Menjadi manusia pilihan terbaik. Karena itu
kalau ibu bapak setiap minggu Selasa malam dikajak ke sini berkumpul, diajak untuk berzikir, baca sholawat, diakhiri dengan sholat isya, apa untungnya? Untungnya adalah akan menjadi manusia pilihan terbaik. Tidak terhitung harganya. Bapak Abah Radio itu mengajak kita semua ke sini agar kelak kita menjadi manusia pilihan terbaik. Wa innahum indana laminal mustofainal ahyan. Memang kita tidak menjadi camat, kita tidak menjadi bupati, tidak menjadi wali kota, tidak menjadi gubernur, tidak menjadi menteri, tidak menjadi presiden, tidak menjadi kepala sekolah, tidak menjadi dokter, tidak menjadi profesor, tidak menjadi orang yang berlebihan sugihnya. Tidak apa-apa, itu semua sebetulnya akan musnah. Semua pangkat jabatan macam-macam itu akan musnah. Kita tidak dapat apa-apa. Tapi kita berharap menjadi manusia pilihan terbaik. Disebut innahum indana laminal mustofainal ahyan. Dikatakan ma indakum, apa-apa yang ada pada dirimu itu akan musnah. Wa ma indallahi baqin. Yang dari Allah itulah, yang dari Allah, yang kita mengingat, selalu mengingat Baitullah berada di kiblat itu. Itulah yang batin, itulah yang kekal. Itulah sesungguhnya kalau orang tahu justru yang dicari-cari. Kita tidak apa-apa, tidak mendapatkan di dunia ini, tidak apa-apa. Saya sakit ini, tidak apa-apa. Saya tidak gelong, tapi yang saya takut kehilangan itu kalau tidak memperoleh apa yang dari Allah, yang wama indakum yang fatu wama indallah, yang indallah itulah yang pasti. Itulah ibu bapak sekalian penjelasan saya tentang kiblat. Kiblat ini sederhana, tetapi penting sekali bagi kita. Ternyata tatkala kita ingin menjadi manusia terbaik, ingin menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah, adalah yang diajak oleh Abah Radio ini. Selasa malam kita berzikir, Selasa malam kita sholat maghrib berjamaah, Selasa malam kita bersama-sama sholat isya berjamaah. Ini sebetulnya Abah Radio mengajak agar kita semua menjadi manusia pilihan terbaik. Moga-moga ajakan Abah Radio ini diijabahi oleh Allah. Dan saya sangat yakin beliau selalu mengajak, selalu beliau datang ke Baitullah untuk menunaikan ibadah umroh dan haji. Beliau selalu berteriak di tanah suci, memanggil kita semua. Dan ketika beliau pulang, kita masih diajak pulang di sini setiap Selasa. Mudah-mudahan beliau selalu sehat. Mudah-mudahan beliau selalu mendapatkan petunjuk dari Allah.
Mudah-mudahan beliau dan kita semua, beliau dan keluarganya dan kita semua selalu dikasihi dan disayang oleh Allah dan Rasul-Nya dengan kasih sayang yang sempurna. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.